Oke, sampai. Ya. Gue Putu, gue tahu perjuangan lu berat. Tapi lu harus sabar, lu harus semangat, ya? Gue tuh cuman gak mau ibu sama bapak jadi khawatir kalau mereka tahu gue berantem sama Mel cuman gara-gara pangeran. Put, biarpun lawan lu saudara lu sendiri, tapi kalau lu benar, lu gak boleh menyerah, lu gak boleh kalah. Gue yakin, one day, semua niat buruknya Mel pasti akan kebongkar. Percaya sama gue. Udah, semangat. Pokoknya besok kita mulai misi kita. Lu standby di coffee shop gue, terus udah deh. Siap, Bos. Semangat, gue Putu. Lu tenang aja. Pokoknya gue sebagai sobi lu pasti gue akan support. Anything pasti gue bantu. Makasih ya. Sama-sama. Yaudah Gi, masuk. Tadi cariin lo sama ibu, sama om. Gue juga pengen balik. Salam ya buat mereka ya. Iya, nanti gue sampein. Yaudah. Tos dulu kali. Lo masih inget? Gitu dong. Putri harus semangat. Bye. Dah. Hati-hati ya. Yoi. Sayang, aduh. Kamu nggak apa-apa kan, Put? Iya, aku nggak apa-apa. Kamu pulang sama siapa? Baru Om Jojo mau jemput kamu. Tadi dianterin sama Tristan, Pak. Terus Tristan juga titip pesan pamit ke ibu sama bapak. Maafin Pipi ya, karena nggak bisa jujur sama kamu, Put. Pipi nggak bermaksud bersikap nggak adil sama anak-anak Pipi. Kenapa bapak ngebatin kayak gitu? Apa yang sebenarnya bapak sembunyiin ya dari aku? Put, lain kali kalau kamu mau pulang telat, kamu telepon Mimi atau Pipi. Dari tadi Mimi khawatir sama Pipi. Handphone kamu ditelepon juga nggak bisa, nggak aktif. Kenapa? Iya, soalnya HP aku lowbat, Bu. Jadi HP-nya mati, nggak bisa kasih kabar. Aku minta maaf ya udah buat bapak sama ibu jadi khawatir. Ya, nggak apa-apa. Ibu tahu saat ini kamu menanggung beban yang sangat berat, Put. Ibu nggak bisa berbuat apa-apa selain berdoa supaya kamu kuat hadapin semuanya. Dan semua masalah yang kamu hadapin akan berakhir bahagia, sayang. Pipi berjanji, Pipi akan jagain kamu sama kayak Pipi jagain Mel, Put. Pipi nggak mau kamu terluka, apalagi sampai sakit hati. Aku makin yakin, bapak emang nyembunyiin sesuatu dari aku. Ngapain lu ngajak kita berdua ketemuan di sini? Pakai bawa nih anak lagi? Pak, udah Pak. Kita ngomongin baik-baik. Asal kalian berdua tahu, Mel manfaatin situasi pangeran yang lagi amnesia buat deketin pangeran lagi. Kemarin mereka sempat jalan berdua. Kita berusaha ikutin mereka, tapi kita kehilangan jejak. Udah, gitu doang. Itu yang mau lo omongin kita sama kita berdua, iya? Basi tau gak sih? Nih ya, gua sama dia tuh udah tahu rencana si Mel. Pak, bisa nggak sih lo ngomongnya biasa aja? Biasa aja, lu yang biasa. Nom, mending lu gak usah ikut campur ya? Tak, lo boleh kasar sama gue. Tapi tolong jangan kasar sama perempuan. Lu tuh harusnya jangan lupa ya. Ini anak yang udah bikin pangeran kecelakaan sampai amnesia dan lupa sama Putri. Gue kan udah pernah bilang, kalau bukan gue yang bikin pangeran celaka. Ki, mana ada sih maling aku? Hah? Penjara penuh Ki, kalau maling aku. Gue kasih tahu sama lu ya, mending lu urusin hidup lu sendiri, Riz. Gak usah hidup orang lain, terutama Putri. Udahlah, gak usah sewot gitu ngomongnya. Biarin aja Ji, ini orang emang harus kasih tahu. Gue yakin juga nih orang terpengaruh sama cewek yang fake, makanya jadi fake kayak gini.
Gimana sih, Tak? Nomi. Gue nggak sengaja, Ji. Gue udah bilang sama lo jangan kasar sama perempuan. Udah ya, gue nggak habis pikir sama lu berdua. Masih cepet-cepet lu ribut. Mari kita fokus nolongin Nomi, tau gak? Kenapa sih mondar-mandir, santai aja kali. Nggak bisa dari tadi pangeran nggak kelihatan. Kira-kira menurut lo dia kesini nggak sih? Putu, udah pasti datang pangeran. Yakin lo? Yakin banget lah. Tadi gua WhatsApp kok, dia bilang dia mau datang sama Atta sama Gio. Hah, itu dia. Pangeran. Sini. Tan, aneh banget lo. Sini dulu. Sini ikut Om. Kemana sih? Atas sama Gio belum datang juga. Aduh, kenapa sih, Tan? Kenapa lo narik gue ke sini? Gue kan mau ketemu sama pangeran. Bukan gitu kue Putu. Kalau lu tiba-tiba nongol, pangeran pasti nggak jadi masuk ke sini. Iya, tapi kan gue kangen sama pangeran. Iya, gua ngerti. Tapi lu harus bisa tahan, oke? Lu harus tahan. Lo tuh gimana sih? Gue bingung deh sama lo. Yang nyuruh gue kerja di sini supaya gue bisa ketemu sering sama pangeran itu kan lo. Kenapa sekarang lo yang larang gue buat ketemu sama pangeran? Bener ya apa kata orang ya? Orang tuh kalau jatuh cinta, yang tadinya paling pinter bisa jadi paling bodoh, tau gak? Maksudnya lo secara halus menyindir gue? Aduh, Putu, masa mesti gue jelasin sih? Ya jelasin dong, gue gak ngerti kalau gak dijelasin. Oke, gini. Jadi pangeran kan amnesia, dia nggak ingat sama sekali kalau dulu pangeran tuh bucin banget sama lo. Dan sekarang kondisinya pangeran ilfil sama lo karena lo terlalu agresif sama dia. Ya, tapi kan gue kayak gitu biar pangeran inget lagi sama gue. Gue gak mau kehilangan pangeran, Tan. Ngerti banget, oke? Better gini, gue ada rencana. Gimana kalau lu ke koki gue ya sekarang, lu minta dia bikinin makanan sama minuman kesukaannya pangeran. Terus nanti lu yang nganterin ke dia. Gue yakin begitu pangeran liat lu, dia nggak jadi marah. Ide lo bagus. Tapi lebih bagus lagi ide gue. Jadi gimana kalau yang masak makanan pangeran itu gue aja? Siapa tahu pelan-pelan pangeran bisa ingat. Kan pasti pangeran tahu dong rasa resep yang gue masak. Siapa tahu dia inget. Gimana? Setuju kan? Tan, please banget, please izinin gue yang masak. Ya, please. Ya udah, go. Oke. Go. Putu. Bro, hey. Udah nyampe dari tadi? Baru nyampe. Sobi lu mana? Nggak tahu, katanya sih masih di jalan. Tapi nggak nyampe-nyampe. Oh, paling macet kali ya? Biasa weekend. Ya, bisa jadi. Oh iya, gue inget lu pernah cerita sama gue lu hobi Muay Thai kan? Gue kayak pengen ikutan deh. Ya buat ngencengin otot gue. Serius, men? Ya, boleh banget lah. Ayo. Gue sengaja ngulur waktu supaya pangeran gak pesan makanan atau minuman sebelum Putri selesai buatin makanan dan minuman kesukaannya pangeran.